Kampus pemberi gelar Dr. ke Raffi Ahmad klaim resmi terdaftar di Kemenkumham RI. Dilansir dari suara.com. Terdaftar di APKN. Yang kedua kami terdaftar di Ecosop. Yang ketiga kita terdaftar di KH. Dan yang keempat kita terdaftar di UIA. Berdasarkan 4 legitimasi ini, kami sah secara hukum internasional berdiri sebagai universitas yang bekerja sama dan berafiliasi langsung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan program kerjasama Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti SDGs, yang mana di salah satu programnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Nah, posisi kami UIPM ini ada di cabang di Asia, di Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan kami juga akan berencana membuka di 185 negara sesuai dengan kerjasama dengan United Nations. Untuk status hukum UIPM di Indonesia, kami punya izin terdaftar di Kemenkumham berdasarkan akta notaris tahun 2018 dan dirubah dengan perubahan struktur pengurus akta notaris 2024. Di dalam struktur akta notaris itu menjadi syarat utama untuk UIPM itu bisa didaftarkan di Ecosop, APKN, Eden, AIU, dan juga kami di KH. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak bahwa status hukum kami secara nasional yaitu tadi kami terdaftar di Kemenkumham tahun 2018 dan akta perubahannya itu di tahun 2024. Izin terdaftar yang tadi sudah saya katakan, izin terdaftar kami itu sesuai dengan aturan hukum internasional sudah sah, yaitu melalui 4 izin yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak? Ada persebaran isu tentang pemberian Dr. honoris causa kepada Raffi Ahmad. Bagaimana sih proses sebenarnya pemberian itu yang sehingga beliau dapat penghargaan sebagai Dr. honoris causa? Iya, kami UIPM sesuai dengan aturan Ecosop, KH, dan Eden memberikan gelaran honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad itu karena kami menilai ada 3 indikator. Yang pertama, beliau sebagai putra Indonesia yang berkecimpung di dunia entertainment sudah menghasilkan karya. Yang kedua, beliau intens berkesinambungan mengembangkan dunia entertainment dan beliau sudah kapabilitas beliau sudah teruji di bidangnya. Dan yang ketiga, bahwa sesuai dengan aturan kami di UIPM, kami para ahli profesor di UIPM United Nations Ecosop, kami membuat sidang para profesor, sidang etik para profesor dari UIPM UN Ecosop, dan kami memberikan pertimbangan dasar pertimbangan tadi, kami memberikan gelaran honoris causa kepada Bapak Raffi Ahmad berdasarkan dasar legitimasi yang tadi, bahwa sesuai dengan aturan Ecosop, KH, dan Eden, beliau layak untuk menerima gelaran Dr. honoris causa. Dan kami mengundang beliau dengan di Thailand karena kami UIPM UN Ecosop itu kami ada di dunia dan kami membuka cabang di seluruh Asia, dan cabang kami di Thailand secara aturan hukum internasional sudah sah karena kami UIPM UN Ecosop, dan menurut aturan hukum pendidikan di Thailand, universitas dan pendidikan di Thailand sudah sah secara aturan hukum, ada legitimasinya. Maka Bapak Raffi Ahmad sudah sah secara aturan hukum internasional dan aturan yang berlaku di negara Thailand, yang mana sistem pendidikan kami UIPM 100% online learning, bukan offline learning. Jadi beliau diundang untuk menerima gelaran honoris causa itu tanpa ada pungutan biaya satupun, dan memang murni penilaiannya. Itu diusulkan dari Indonesia karena kompetensi beliau yang sudah intens berkarya di bidangnya sekian puluh tahun.
Dan itu menjadi pertimbangan kami dari UIPM, United Nations ECOSOC, untuk memberikan gelaran honoris causa kepada beliau. Berarti ini cuma hanya undangan, tidak ada kuliah ya? Tidak. Berarti semua orang bisa mendapatkan gelar itu yang entertainment Sesuai dengan kapasitas. Tidak bisa sembarangan memberikan honoris causa. Ya, harus berkarya di bidangnya. Ya berarti semua orang yang berkarya bisa siapa aja bisa. Tanpa ada mengikuti proses belajar. Oke, Buat Bang bilang UIPM nggak ada izin nih, Bu. Kalau misalkan dari UIPM Indonesia sendiri udah berapa banyak ngasih gelar HC itu ke artis-artis Indonesia? Ya nggak harus selalu artis, mungkin tokoh-tokoh gitu, ada berapa di Indonesia yang dapat gelar dari UIPM gitu? Iya. Satu ya, saya mau, tadi kan ada 3 pertanyaan dari Ibu ya. Dari lembaga mana yang bilang kami tidak berlegitimasi? Kemendikbud. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kemendikbud, dan kami sebenarnya sudah mengurus izin untuk kerjasama dengan Kemendikbud dari tahun kemarin dan sementara dalam proses. Jadi kami bersama Kemendikbud akan bekerja sama untuk membuka UIPM di Indonesia. Dan untuk pihak yang lain yang sudah mendapat gelar honoris causa sudah ada beberapa, tapi bukan dari Indonesia, bukan. Karena kami UIPM, UN ECOSOC, itu markas kami di Amerika, Singapura, dan Rusia. Kami ini afiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Kami perpanjangan tangan United Nations di masing-masing negara anggota PBB. Jadi kalau gelar doktor honoris causa sudah kami berikan kepada beberapa pihak, bukan saja dari Indonesia, belum dari Indonesia baru Pak Raffi Ahmad. Kampus UIPM kembali mengangkat bukti-bukti keabsahannya dalam menyediakan pendidikan daring berkualitas tinggi dan berkontribusi pada pembangunan global. Hal ini lantaran beredar narasi yang menyatakan kampus ini tidak terdaftar atau tercatat sebagai kampus yang beroperasi di Indonesia berdasarkan penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pendidikti). Dalam laman resminya, UIPM mengaku sudah memiliki legalitas dari Kemenkumham untuk menjalankan pendidikan jarak jauh. Kampus tersebut menulis bahwa status UIPM Indonesia adalah resmi terdaftar sebagai yayasan UIPM oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Selain itu, dalam keterlibatannya secara global, kampus ini juga mengaku terdaftar oleh UNECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, yang memungkinkannya berpartisipasi dalam dialog global tentang pendidikan, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan. UIPM Indonesia juga berperan dalam melaporkan isu-isu yang mempengaruhi negara di sidang umum PBB. Sedangkan kampus UIPM USA memiliki peran sebagai perwakilan utama untuk pembelajaran daring di Amerika Serikat. Mengenai afiliasinya, kampus ini menyebut terdaftar oleh USDLA, United States Distance Learning Association, memastikan praktik terbaik dalam pembelajaran jauh-jauh, dan UNGC, United National Global Compact, yang mencakup komitmen terhadap hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti korupsi. Untuk kampus UIPM Rusia, fokusnya lebih kepada fungsi sebagai pusat pembelajaran daring pendidikan tinggi di Rusia. Kampus ini terdaftar oleh Komisi Eropa, mendukung misi pendidikan di Rusia dan berkontribusi pada inisiatif pendidikan di kawasan Eropa. Terakhir, untuk kampus UIPM Singapura, memiliki akreditasi internasional dengan terdaftar oleh HK Quality Assurance in Higher Education dan APKN Asia Pacific Quality Network, memastikan bahwa program-program UIPM memenuhi standar akademik internasional tertinggi. Dalam keterangan yang dibagikannya, Rantastia Nur Alangansang, CEO, menjelaskan bahwa keberadaan kampusnya di masing-masing negara mempunyai fungsi yang berbeda. Negara mana yang khusus sebagai pengelola pendidikan, negara mana yang khusus sebagai perwakilan PBB, negara mana yang khusus menggunakan akreditasi internasional, dan masing-masing negara berbeda fungsinya untuk UIPM, katanya kembali. Ia pun menambahkan bahwa UIPM di Indonesia adalah sebatas yayasan resmi yang diakui oleh Kemenkumham RI dan bukan dikti. Menurutnya, UIPM di Indonesia yang berkantor di Summarecon Bekasi berfungsi sebagai yayasan dan resmi sebagai perwakilan PBB di Indonesia. Ia pun mengaku heran mengapa kampus yang di Indonesia menjadi sasaran terkait pemberian gelar doktor kehormatan selebritas Raffi Ahmad. Pemberi gelar ada di TKP tempat kejadian perkara, yaitu ada di Thailand. Kok ngeceknya UIPM di Dikti Indonesia? Tanyanya bingung terkait ribut-ribut ketiadaan nama kampusnya dalam daftar dikti.